Sekali lagi saya ulangi, saudara perhatikan kata-kata saya, ya. Jikalau engkau adalah orang Kristen yang punya pedoman, saya ini sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pasti masuk surga. Engkau binasa, binasa kau. Ya, kenapa saya berani katakan itu? Karena firman Tuhan, perhatikan ini, di Yakobus 2 ayat 19, ya, Yakobus 2 ayat 19, di situ firman Tuhan berkata begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan-setan juga percaya, tetapi mereka gemetar, ya. Jadi kalau saudara cuma bertanding percaya dengan setan-setan pun saudara kalah, ya. Kalau saudara bertanding percaya itu dengan setan-setan, saudara kalah. Karena setan itu dia percaya dan gemetar. Saya yakin banyak di antara saudara tidak gemetar dengan nama Yesus, ya. Makanya saudara santui, ya, jalan-jalan di mall, kongko-kongko, ngejar harta kekayaan, mengejar kenyamanan semua dalam dunia ini. Ya, firman Tuhan cuma sekedar dibaca dan diingat-ingat, dihafal-hafal. Sekali seminggu datang ke gereja, ya, ada yang melayani sekali seminggu melayani. Gentarnya di mana, saudara? Perhatikan firman Tuhan berikut ini. Ini saya mau ingatkan kepada saudara, ya, supaya saudara itu mulai mengevaluasi diri lagi, ya. Di dalam Matius, ya, 7 ayat 21, saudara. Perhatikan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara paham tidak arti kehendak Bapa itu? Ya? Kehendak Bapa itu adalah firman-Nya dilakukan. Jadi saudara tetap binasa. Kalau cuma sebatas mengucapkan bahwa saya ini sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, binasa. Karena firman Tuhan di dalam Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau saudara sudah menjadi pelaku firman, itulah baru saudara diperhitungkan masuk sorga. Selanjutnya saya akan ingatkan lagi kepada saudara, ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8, perhatikan ini saudara, ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Ya. Iman itu apa? Ya. Iman itu adalah ketika engkau melakukan firman Tuhan dalam hidup. Itu adalah iman. Jadi kalau cuma berucap tanpa melakukan firman Tuhan, saudara bukan orang beriman. Ya, makanya dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara lihat, firman Kristus itulah adalah yang paling penting, ya, di dalam hal kita berbicara tentang iman. Iman itu adalah keselamatan. Saudara tidak punya iman, saudara tidak selamat. Ya, kamu diselamatkan oleh iman. Maka dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi kalau saudara baru mendengar firman Tuhan saja, itu baru benih, ya, baru benih iman. Belum menjadi iman yang lengkap, yang sepenuhnya, bukan iman yang sesungguhnya. Baru benih. Maka saudara harus mulai membaca firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan, menghafalnya supaya ingat, merenungkannya, kemudian saudara melakukan day by day, hari lepas hari. Di situ baru saudara bisa disebut orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ya. Makanya ada firman Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas nggak saudara? Kenapa Yesus memperbandingkan hidup keagamaan kita itu dengan hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, hidup mereka itu bertumpu kepada ritual-ritual keagamaan dan tradisi. Makanya ada suatu kali mereka itu memprotes Yesus dan murid-muridnya. Ya, misalnya ketika mereka menyembuhkan orang sakit di waktu hari Sabat, ya, atau memetik buah, ya kan? Saudara tahu itu. Jadi, kita jangan merasa
diri kita sudah diselamatkan hanya gara-gara kita bisa berucap bahwa saya ini sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara harus menjadi pelaku firman Tuhan, baru saudara bisa diselamatkan. Ya, jelas saudara ya, Matius 7 ayat 21 itu penting sekali untuk saudara ingat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga itu berarti saudara melakukan firman-Nya. Ya, karena apa? Dengan melakukan firman Tuhan itulah saudara menjadi orang beriman. Imanlah yang menyelamatkan orang, bukan perbuatan, iman. Dan iman itu baru ada dalam diri seseorang apabila dia sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan mengaku engkau orang beriman kalau engkau bukan pelaku firman Tuhan. Ya, itulah penyesatan-penyesatan yang terjadi dalam dunia ini. Karena mereka beranggapan hanya dengan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka sudah selamat.